Oke teman-teman, di sini kita akan buka ya kode editor kita. Kita menggunakan Visual Studio Code kita. Bagaimana cara melakukan instalasinya sudah saya jelaskan pada video di pojok kanan di atas ini teman-teman ya, mengenai instalasi Visual Studio Code beserta settingannya ya teman-teman ya. Oke, kita double klik di sini atau bisa melalui menu start di sini ya teman-teman ya. Ini dia. Kita klik ini Visual Studio Code. Ini dia jendela dari Visual Studio Code kita. Coba kita buka ya teman-teman ya, folder yang sudah kita buat pada pelajaran sebelumnya. Kita klik di sini File, kemudian kita pilih Open Folder di sini. Kita ke C, ke Sum, kemudian kita ke htdoc ini teman-teman ya. Di folder PHP Web ini teman-teman. Saya buka, kemudian kita pilih di sini select folder. Jadi di sini teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan yaitu mengenai pengenalan tentang PHP ya teman-teman ya. Apa itu PHP, alasan menggunakan PHP, kemudian software yang digunakan untuk menjalankan kode-kode PHP, baru kemudian kita juga menjelaskan mengenai cara kerja PHP, penulisan komentar, kemudian standar output ya, serta penulisan sintaks PHP. Untuk informasi lengkapnya bisa teman-teman lihat videonya pada pojok kanan atas ini teman-teman ya, pada pojok kanan di atas ini. Oke, kita akan buat di sini file ya teman-teman ya, tetap di folder 1.sintaks penghubung PHP ini. Kita klik kanan, kita pilih di sini new file. Kita buat nama filenya yaitu 4 variable underscore tipe data titik php, enter. Ini dia teman-teman ya. Jika teman-teman mendapati di sini ada pesan cannot validate since no PHP executable is set, kemudian ada pesan selanjutnya, bisa teman-teman lihat ya videonya untuk mengatasi pesan tersebut di sudut kanan atas ini. Bagaimana cara mengatasi pesan cannot validate since no PHP executable is set. Oke, sesudah kita buat di sini nama file, ini kita tutup dulu nih jendela welcome-nya. Kita close saja. Kita di sini akan jelaskan yaitu mengenai identifikasi variabel dan tipe data ya teman-teman ya. Kita buat komentarnya, identifikasi variabel dan tipe data. Jadi teman-teman, variabel itu adalah suatu wadah atau tempat untuk menyimpan data sementara teman-teman. Ini artinya selama browser belum ditutup, data variabel tersebut, data variabel masih tersimpan di memori komputer teman-teman. Ini ya, seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita praktek ya, di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai cara menulis variabel yang benar teman-teman ya. Pertama, untuk menulis variabel itu, variabel itu selalu diawali dengan tanda dolar teman-teman, dengan tanda dolar ini, kemudian diikuti nama variabelnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis karakter yang dapat digunakan untuk pemberian nama variabel ada 3 teman-teman, yaitu huruf, kemudian angka, dan garis bawah atau namanya di sini underscore di sini teman-teman. Kemudian syarat yang ketiga yaitu teman-teman, karakter pertama sebuah nama variabel setelah tanda dolar teman-teman haruslah berupa huruf atau dia garis bawah teman-teman, atau dia underscore. Jadi tidak boleh angka atau simbol yang lainnya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian syarat yang keempat yang perlu kita pahami untuk menulis variabel yang benar yaitu jika nama variabel lebih dari satu kata, tidak boleh memisahkannya dengan spasi teman-teman. Jadi alternatif untuk memisahkannya dengan garis bawah ya teman-teman ya, garis bawah atau dia underscore ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, bahwa variabel itu bersifat case sensitif teman-teman. Artinya PHP membedakan penggunaan huruf besar
dan huruf kecil di sini teman-teman. Jadi ini yang perlu kita pahami ya teman-teman ya, untuk menulis variabel yang benar di PHP. Coba kita blok ini dulu, kita bikin komentarnya aja dengan menekan tombol Ctrl/ di keyboard kita. Coba kita perbaiki yang ini. Oke, ini dia udah jadi komentar ya teman-teman ya. Ini komentar di HTML ya. Sekarang kita akan jelaskan yaitu bagaimana cara melakukan identifikasi penulisan variabel yang benar teman-teman. Coba kita buat ini dulu teks PHP-nya teman-teman ya. PHP tab enter. Coba kita pindahkan ini ke atas, kita cut. Kita jadikan komentar ya teman-teman ya, Ctrl/ di PHP. Jadi yang pertama sekali ya, bahwa di sini dijelaskan ya, variabel itu selalu diawali dengan tanda dolar. Jadi untuk menuliskannya, misalnya kita bikin variabel nama ya teman-teman ya. Jadi kita mengetiknya dengan tanda dolar kemudian nama ya. Misalkan nama variabelnya kita bikin nama titik koma. Kemudian jenis karakter yang dapat digunakan untuk pemberian nama variabel yaitu ada 3, ada huruf ya. Ini ya, tadi nama ya, huruf, angka dan garis bawah di sini teman-teman. Jadi kita dalam menuliskan variabel itu dia nggak boleh dia angka dulu ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada skor baru kemudian kita bikin di sini nama kemudian angkanya belakangan, boleh di sini dia teman-teman ya. Kemudian ini dia poin ketiga ya, karakter pertama sebuah nama variabel setelah tanda dolar harus berupa huruf atau garis bawah, tidak boleh angka atau simbol yang lainnya. Kalau misalkan diberlakukan maka dia nanti akan error di sini teman-teman. Selanjutnya, jika variabel itu lebih dari satu kata maka kita nggak boleh memisahkannya dengan spasi. Misalkan seperti ini teman-teman ya, dolar 2 kata ya. Ini nggak boleh seperti ini teman-teman ya. Tetapi kita dapat memisahkannya dengan tanda underscore di sini ya sebagai pemisahnya ya. Kemudian variabel itu juga bisa kita buat seperti ini teman-teman ya, dengan huruf dulu, misalkan oke, baru kemudian angka. Ini bisa seperti ini. Kemudian kita bisa juga menuliskan variabel nih seperti ini, misalkan Igun 1 2 3, baru kemudian kita bikin putra di sini ya 4 5 6 ya. Bisa seperti itu teman-teman ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman ya, setiap penulisan variabel ya. Coba kita tes ya dengan perintah echo di sini, standar outputnya ya. Kita bikin p line jika tulisan ini tampil maka semua pemberian nama variabel sudah benar. Ini seperti ini teman-teman ya. Coba kita jalankan di sini ya. Kita jalankan di browser kita. Tetapi sebelum kita jalankan kita harus aktifkan dulu sum control kita teman-teman ya. Bisa kita klik di sini. Kalau misalkan nggak ada di shortcut di sini, kita bisa ketikkan di sini ya. Sum ya. Ini sum control, kita klik di sini. Jadi setiap kita mau menjalankan kode PHP ini wajib diaktifkan ya teman-teman ya. Kita klik di sini startnya untuk mengaktifkan Apache-nya sehingga dia nanti warnanya berubah menjadi warna hijau di sini teman-teman. Kalau untuk penggunaan database kita wajibkan MySQL-nya ya. Tetapi pada kali ini kita belum berhubungan dengan MySQL ya teman-teman ya. Boleh nggak diaktifkan ya. Kalau mau diaktifkan boleh juga. Oke, kita minimize di sini. Coba kita menuju ke browser kita. Kita akan akses localhost kita, localhost / ya, baru kita menuju di sini ya. Ini ya ke folder kita ini ya, di sum htdocs ya. Jadi localhost itu ibaratkan dia langsung ke sum htdocs ya teman-teman ya. Kita menuju ke PHP web. Ini satu titik sintaks penghubung PHP ya. Baru kita jalankan di sini, ini dia nomor 4 variabel underscore tipe data. PHP web, enter. Kita menuju ke sini. Ini dia teman-teman ya. Kita klik sini ya, yang 4 nih. Maka tulisan ini tampil ya teman-teman ya. Ketika dia tampil maka semua pemberian nama variabel ini sudah benar teman-teman. Coba kita buat di sini, misalkan kita tambahkan di sini dia angka ya teman-teman ya, 3 ya. Kita simpan. Dari warnanya saja dia sudah error di sini teman-teman ya. Tidak diharapkan ya. Coba kita refresh ini. Maka akan terjadi error di sini teman-teman ya, karena pemberian nama variabel itu nggak boleh setelah dolar itu angka ya, pada baris ke-13 di sini. Ini baris ke-13. Coba kita kembalikan lagi, kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi di sini, maka dia akan tampil ya. Jadi nggak ada masalah dalam pemberian nama variabelnya.
Jadi teman-teman harus perhatikan mengenai syarat ya, cara menulis variabel yang benar ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai tipe data ya teman-teman ya. Tipe data ya di sini, yang mana ya dalam PHP kita tidak perlu mendefinisikan tipe data dari nilai yang terkandung pada variabel yang kita buat teman-teman ya. Jadi dalam PHP itu kita nggak perlu ya mendefinisikan tipe datanya ya dari variabel yang kita buat ini teman-teman ya. Ini ya yang kita buat ini nggak perlu di tipe datakan variabelnya, apakah dia char, integer ataupun dia float ya, nggak perlu kita definisikan. Jadi sekarang kita akan jelaskan bagaimana memberi nilai variabel teman-teman ya, bagaimana cara memberi nilai variabel. Misalkan seperti ini. Misalkan kita buat variabelnya $nama, kita kasih dia nilainya yaitu misalkan nama saya Guntur Mahaputra. Jadi ini dia stringnya teman-teman ya. Dia ini tipe datanya ini dia string di sini teman-teman. Kemudian juga kita bisa memberikan tipe data integer ya. Misalkan saya bikin variabelnya umur misalkan. Jadi kalau dia integer atau bilangan bulat, jadi nggak perlu pakai tanda double quote ya teman-teman ya, atau tanda kutip dua ya, langsung saja kita ketikkan misalkan 18 ya, titik koma. Ini untuk tipe datanya integer. Kemudian ada juga tipe datanya float ya teman-teman ya, atau dia desimal ya. Coba kita buat dia variabelnya, misalkan variabelnya nilai, misalkan nilainya dia 88,5 ya. Dalam PHP itu koma titik ya teman-teman ya. Ini tipe datanya yaitu floating point ya teman-teman ya, atau dia tipe data desimal teman-teman. Jadi dalam PHP ini kita nggak perlu mendefinisikan tipe data dari nilai yang terkandung pada variabel yang sudah kita buat ini, yaitu nama, umur, dan nilai ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas yaitu bagaimana cara menampilkan nilai variabel tersebut. Oke teman-teman. Oke, coba kita akan tampilkan yaitu dengan perintah standard output echo ya teman-teman ya, echo. Misalkan kita buat dia stringnya yaitu nama Anda. Kemudian kita panggil variabel $nama ya teman-teman ya, yang sudah kita definisikan di sini ya, yang berisi dia Guntur Mahaputra di sini. Titik koma di sini. Coba kita simpan, kita jalankan ya teman-teman ya. Kita refresh di sini. Di sini ada error ya. Pada baris ke-23 kita cek dulu. Oke, di sini teman-teman kurang di sini titik komanya teman-teman ya. Ya. Coba kita simpan. Kita refresh lagi. Oke, di sini sudah jalan ya teman-teman ya. Ini dia tampil nama Anda, ini Guntur Mahaputra. Ini ya. Ini seperti ini. Jadi kita bisa menuliskannya dengan tanda ini teman-teman ya, tanda double quote ini ya, atau kutip dua ini ya. Kalau misalkan kita rubah dia menjadi tanda single quote atau tanda kutip satu ya, maka yang terjadi nanti dia tampilannya ya, kita simpan dulu seperti ini teman-teman. Nah ini ya, yang ditampilkan itu wadahnya ya teman-teman ya, nama variabelnya ya, tetapi bukan isinya. Jadi di dalam PHP itu dia ada konsep yang namanya interpolasi ya teman-teman ya. Jadi jika diganti dengan tanda kutip satu ini, interpolasinya itu tidak akan jalan teman-teman. Yang ditampilkan dia itu tanda $nama ini atau wadahnya ya, bukan isi dari variabelnya. Seperti kita menggunakan tanda kutip dua ya teman-teman ya. Coba kita ubah lagi. Kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi, maka yang ditampilkan isinya ya, bukan wadahnya ya. Ini dia yang ditampilkan, ini isinya. Oke, kita ketikkan lagi misalkan di sini echo, kita bikin tanda BR supaya enter ya teman-teman ya. Ini kita bisa juga menulis tanda ini ya teman-teman ya, yaitu dengan tanda concatenation ya teman-teman ya, atau penggabung string ya, yaitu dengan cara kita ketik di sini echo. Ini misalkan kita bikin nama Anda, kita panggil dia variabelnya di luar tanda kutipnya teman-teman ya, $nama. Kemudian kita bikin lagi di sini menu BR ya, supaya pindah baris, baru titik koma di sini ya.
Coba kita simpan, kita refresh ya. Di sini ada tanda garis bawah ya, berarti ada error ya teman-teman ya. Kita coba ya. Maka akan error di sini teman-teman ya, sintak error ya, tidak diharapkan dolar nama di sini. Jadi untuk mengatasinya ya, pada baris 30 ini kita bisa menambahkan yaitu concatenation ya teman-teman ya, sini ya, penggabung string di sini ya, yaitu dengan tanda titik di sini, kemudian tanda titik di sini. Kita simpan, kita jalankan lagi, maka dia akan ditampilkan ya teman-teman ya. Ini akan ditampilkan. Ini. Kita refresh. Ini seperti ini ya teman-teman ya, akan ditampilkan. Ini penulisan yang sebelumnya. Kalau misalnya kita menuliskan dia nama variabelnya di luar tanda kutip 2 ini, kita perlu menggunakan penggabung string ya teman-teman ya, atau dia namanya concatenation. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan nilai dari variabel umur ini ya teman-teman ya, dengan perintah echo umur Anda. Kita panggil dia variabel umurnya $umur. Ini kita simpan, coba kita refresh. Ini dia dipanggil ya, isinya ya, atau nilainya. Kita bisa bikin BR di sini ya untuk pindah baris. Kita tampilkan lagi di sini dia untuk nilainya, nilai Anda $nilai ya, seperti ini teman-teman. Untuk kita tampilkan nilai yang ini isinya, kita simpan, kita refresh di sini, maka akan ditampilkan nilainya di sini teman-teman ya. Coba selanjutnya kita panggil dia nama variabel ini isinya di dalam teks HTML teman-teman ya. Kita buat di sini teks HTML dengan cara coba kita buat dia teks HTML-nya di sini teman-teman ya. Ini ya. Ini setelah tanda teks penutup ini ya. Setelah tanda teks penutup ini, kita di sini kita bikin tanda seru tab, maka kerangka HTML akan dibuat di sini teman-teman ya. Kita tekan tab. Kita ketikkan di sini title-nya yaitu variabel dan tipe data PHP di sini teman-teman ya. Tab, maka dia akan menuju ke bagian body di sini teman-teman. Selanjutnya coba kita buat dia kode HTML-nya teman-teman ya, menggunakan H1 di sini untuk heading-nya. Misalkan kita buat kata-katanya selamat datang. Jadi ini kita buat penulisannya embedded ya teman-teman ya, kode PHP di dalam HTML ya. PHP tab, ini echo. Kita panggil nama variabelnya di sini teman-teman ya. Yang ini ya, kita panggil ini ya, $nama ini ya. Ini ya. Ya panggil $nama titik koma. Oke, seperti itu. Kita simpan ya. Ini masih tanda bulat di sini, simpan, Ctrl S. Coba kita refresh di sini teman-teman. Maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Selamat datang Guntur Maputra ya. Coba kita bikin fontnya di sini untuk membedakan. Kita cut aja ini, Ctrl X, kita pindahkan dia ini sebelum H1 di sini. Misalkan warnanya kita bikin warnanya red. Kita simpan, kita refresh, maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini dia tampilan seperti ini. Jadi teman-teman di sini variabel yang kita panggil ini dia akan memanggil isi yang terakhir ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat dia ya variabelnya ya, kita misalkan dalam kode PHP ini ya, kita tambahkan di sini $nama ya. Misalkan kita bikin dia variabelnya Dewi Sartika misalkan ya, seperti ini titik koma, kita simpan. Maka begitu kita refresh, maka yang akan ditampilkan di situ ya isiannya yaitu Dewi Sartika teman-teman ya, karena dia yang paling update tuh $nama Dewi Sartika, bukan yang ini lagi, bukan yang Guntur Maputra ini lagi ya. Ini berlaku untuk yang setelahnya ini teman-teman, ketika ada pemanggilan ya. Untuk yang di sini ya teman-teman ya. Tetapi ketika dia wadahnya di sini sudah dirubah nilainya menjadi Dewi Sartika, ketika dipanggil di sini $nama ini, maka yang akan ditampilkan di browser kita yaitu Dewi Sartika di sini teman-teman. Ini dia. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan mengenai operator dalam PHP teman-teman ya.